Mari saudara-saudara saya semua bangkit berdiri. Kita katakan kemuliaan.
Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Saudara, apakah kita mengerti kehendak Tuhan? Kalau saudara disuruh menjawab, atau saya disuruh menjawab, bagaimana? Apakah kita mengerti kehendak Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan itu? Ya, kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita? Ya, kita akan membaca ya. Saya akan mengajak saudara kita semua baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 dan 2 ya. Yang bisa baca melalui layar LCD bisa, atau langsung saya bacakan ya. Nah, mari kita sama-sama baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah ini ya, mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Saudara, di ayat 1 tadi dikatakan bahwa Kristus telah menderita penderitaan badani. Kristus sudah datang ke dunia, dia untuk menebus dosa kita dengan jalan dia mati di atas kayu salib. Ya, itu suatu penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Bahkan sebelum Yesus datang ke dunia, ribuan tahun sebelumnya itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya dia menubuatkan. Bagaimana nubuatannya? Ya, walaupun tidak disebutkan Yesus, tetapi yang dimaksudkan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara nanti dibaca di dalam Yesaya 53, tapi saya nggak bacakan, cuma saya ringkas saja di sini. Ya, itu ribuan tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan, sudah diberitakan, dan akhirnya Yesus datang ke dunia, lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, saat ini kita menikmati berita ini. Ya, saudara, bukan selesai, saudara, bukan ya. Tapi kita mengikuti apa kehendak Tuhan, karena kita masih hidup. Dikatakan sebab itu supaya kamu waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Kita semua punya keinginan, bukan? Ya, kita masing-masing punya keinginan, kemauan, kehendak. Ya, apa salah? Gak salah. Orang yang gak ada kemauan malah repot. Ya, gak ada pendirian, gak mau kerja, repot. Ya, tetapi dikatakan kita harus menurut keinginan kehendak Tuhan. Itu, mari ya. Apakah selama ini hidup kita itu menurut keinginan kehendak diri sendiri, atau lebih menurut kehendaknya Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, saudara, kita masih diberikan waktu ya. Kalau Yesaya menyebutkan tadi 1 Petrus 4 ayat 1, karena Kristus telah menderita penderitaan badani.
kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian, bahwa kita juga bisa menderita. Nah, menderita karena apa? Kita tidak menuruti kehendak kita sendiri. Itu suatu penyangkalan diri, ya. Tidak ikuti kehendak, padahal kita punya kehendak, tapi tidak dituruti, tidak harus dituruti semua. Itu namanya menyangkal diri, pikul salib, ya, saudara. Nah, Kristus sudah dinubuatkan pada zaman Nabi Yesaya ribuan tahun sebelumnya. Disebutkan apa? Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ya. Dia dianiaya, ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan doa, kan tidak salah. Kenapa kamu seperti itu? Tidak. Itulah penderitaan Kristus. Mungkin saudara pernah melihat filmnya, film The Passion of Christ itu, ya, bagaimana Tuhan disiksa, Tuhan Yesus mati. Ya. Sebetulnya yang seharusnya, yang senyatanya itu lebih parah dari itu. Ya, kalau kita lihat film itu kan kita tidak mau lihat, aduh, kasihan, aduh, tidak tega. Ya. Padahal kalau di dalam firman Tuhan dikatakan dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, dia dianiaya, ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Dan tidak ada seorang pun yang berani mau melihat wajahnya itu. Tidak ada yang mau, ya. Rupanya pun tidak, tidak bisa dilihat lagi, saudara. Tidak lama lagi, ya, nanti ada Jumat Agung, ya, tanggal 2. Kita memperingati Kristus yang mati di atas kayu salib. Mari menghargai, ya, menghargai, kita mengingat akan kasih-Nya yang luar biasa, saudara. Kasih Allah yang luar biasa, yang melebihi dari kehidupan yang kita lakukan, jalani, yang kita bisa balaskan, saudara. Dan disebutkan di dalam Yesaya 53 ini, dan tentang nasibnya, siapakah yang akan memikirkannya? Siapa yang mau memikirkan tentang nasibnya tadi itu, yang ditindas, dihempaskan, ditikam, diremukkan, tidak bisa membuka mulutnya. Dikatakan seperti domba yang keluh. Seperti domba. Keluh itu saya lihat di kamus, ya, apa itu keluh? Keluh itu ternyata keadaan yang membuat takut tiba-tiba, ya. Takut yang sekonyong-konyong datang, takut sehingga tidak bisa ngomong apa-apa. Apa kalau bahasa Indonesia-nya apa itu? Ya, tidak bisa ngomong, diam. Itulah keluh. Karena apa? Penderitaan yang tiba-tiba yang berat, yang keras. Dia katakan seperti domba yang keluh, yang dibawa untuk menghadap orang yang mau membuntuni bulunya, mau menghabiskan bulunya. Dia sudah nyerah, terserah ya. Itulah Allah kita. Bahkan disebutkan semuanya ini, ya, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, sehingga manusia masih mau memandang dia.
Tidak ada tampannya, tidak ada jelek, mengerikan, remuk, sudah tidak ada yang mau melihat dia. Tetapi ayat berikutnya, ayat 8 dikatakan di situ, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Pernah saudara kita mengatakan terima kasih Tuhan karena korban di atas kayu salib, aku boleh percaya kepada Tuhan dan aku diselamatkan. Aku menjadi milikmu, aku punya kerajaan surga. Pernah saudara memikirkan seperti itu? Kristus sudah memikirkan, Yesus sudah memikirkan untuk kita, saudara. Asal kamu mau percaya, datang kepadaku. Semua percaya? Nah, di sini semua percaya, amin, pasti. Di sana-sana semua percaya? Ragu-ragu, masa iya? Termasuk akal. Mana Allah menjadi manusia? Mana mungkin? Ya. Kalau manusia jadi Allah itu tidak mungkin. Tapi manusia mau jadi Allah, mau jadi apa saja mungkin. Ya. Dia mau jadi manusia, oh pasti bisa, ya saudara. Kita bersyukur kita boleh mengenal Yesus Kristus. Yesus Kristus kuasanya terlebih besar, tadi lagu itu mengatakan. Yesus Kristus luar biasa. Nah, saya mau sebutkan di dalam Roma 3, kita baca ya, ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua saja. Tidak terkecuali, sudah hilang, sudah tidak ada yang bisa dipandang mulia, tidak ada di hadapan Tuhan, tidak ada. Ya. Tapi dikatakan oleh kasih karunia-Nya telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia yang tadinya sudah kehilangan kemuliaan, kehilangan keselamatan, tidak ada jaminan, diberikan jaminan dengan cuma-cuma asal percaya bahwa Yesus datang mengasihi, Yesus menebus dosa manusia. Kita percaya. Nah, saudara, setelah memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma ini, sudah stop atau bagaimana? Tidak, ya. Ada bagian, ada tugas dan tanggung jawab kita. Apa itu? Apa itu? Firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu. Tidak usah dibaca ya, tapi juga ditulis dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kerjakan keselamatanmu. Keselamatan yang sudah diberikan itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Keselamatan itu dipelihara. Keselamatan yang Tuhan berikan, kita pertahankan. Di emak-emak keselamatan ini bisa bilang bisa bilang bisa lari keselamatan ini. Ya kalau kita tidak memelihara, kita tidak ngeman-ngeman, kita sembarangan, tidak ada keselamatan. Tapi kalau keselamatan yang kita peroleh, aku percaya
Sayang Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, dulu aku memang gak ada apa-apanya, bahkan berdosa, hilang kemuliaan dari kemuliaan Allah, tapi oleh Kristus aku diberikan cuma-cuma hanya dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Saudara, apakah sampai di situ? Sudah selesai? Tugas, masih ada tugas. Tadi firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Pergilah untuk, dia kata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku, pergi dan ajari mereka. Kalau mereka sudah percaya, baptiskan mereka dalam atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu perintah Tuhan. Lalu Yesus berkata apa? Aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Perkataan dari Yesus Kristus. Itu kehendaknya Tuhan, kehendak Allah sendiri. Saudara, nah ini juga suatu peringatan bagi kita ya, sebagai murid Tuhan, sebagai orang Kristen, anak orang yang percaya. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Semua diberikan, masih diberikan waktu. Ya saudara. Jadi kita harus melayani. Kita harus melayani dan mengerti akan kehendak Tuhan. Kalau Dia sudah memanggil, memilih kita dikatakan pergilah. Berarti kita harus memberitakan itu kepada yang lain, memuridkan yang lain, menceritakan kepada yang lain, supaya apa? Kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan ya bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus mau melayani. Itu teladannya. 3,5 tahun dia hidup, tapi selalu melayani. Pernah saudara-saudara lihat yang datang kepada Tuhan diusir atau tidak dilayani? Mungkin saudara pernah saya baca perempuan itu, ya, perempuan Syrofonisia itu ya, yang dikatakan tidak layak roti ini diberikan kepada anjing. Ya, itu keras itu kata-katanya Yesus, mungkin saudara dulu ya. Tapi saudara, firman Allah itu ada hikmatnya. Firman yang diberitakan itu semua adalah untuk kebaikan seseorang. Untuk kalau kita ditempa dengan firman Tuhan, pada saat kita mendengar firman Tuhan, loh, kok menurutnya aku itu untuk aku tidak, saudara. Sebetulnya adalah kasih. Pada saat perempuan Fenisia itu berkata, aku ingin tolonglah anakku. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak takut, nanti ini diberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu mengambil positif kata-kata firman Tuhan. Anjing itu berhak memakan remah-remah yang rontok, yang jatuh di meja tuannya. Berhak, aku mau, walaupun itu remah-remahnya, gak apa-apa, bukan anak, tapi aku mau. Dengan sikap ini, Yesus sangat berkenan kepada
meninggalkan Tuhan, bukan malah tidak usah gereja-gerejaan mungkin saat ini seperti itu ya. Tidak, tapi Tuhan terima kasih. Firman itu mendidik, firman itu mengoreksi, firman Tuhan itu memperbaiki yang salah. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kita beribadah saudara, kita memang perlu memuji Tuhan, perlu. Tetapi firman itu perlu. Firman Tuhan itu adalah makanan yang harus kita ambil, yang kita terima. Mungkin tidak semua, kata-kata itu tidak bisa semua ngerti. Yang saudara bisa ngerti, saudara tangkap. Ya toh? Dan itu perlu saudara berdoa. Berdoa dengan satu kerinduan Tuhan, aku nanti mau ibadah Tuhan, berikan kepadaku, aku bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Pakai juga hamba-hamba Tuhan, gitu loh saudara. Perlu didoakan. Kami sebagai hamba Tuhan juga bergumul berdoa, apa yang Tuhan kehendakmu, dan boleh menyampaikan sehingga kita diberkati semuanya, saudara. Nah, di sini ya, mengapa kita harus melayani? Sebab yang pertama, sebab Tuhan sudah memberikan teladan. Ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Yang kedua, sebab Tuhan Yesus sudah memberikan talenta. Kenapa kita harus melayani? Sebab Tuhan sudah memberikan talenta, karunia, kemurahan, itu titipan semua. Ya. Titipan dari Tuhan, bukan milik kita. Ya, coba tadi gambar itu, Ari, gambar tentang talenta. Tadi saya gambarkan di situ ada tuan, ya, seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada berapa talenta yang saudara ingat? Berapa? Di dalam firman Tuhan disebutkan ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang cuma diberi 1. Ayo dikembangkan, ayo dikerjakan ini. Aku mau pergi, ya balik lagi, hitungan ya, rekenan. Ya pasti Tuhan itu ingin sesuatu yang menguntungkan, ya. Sudah diberi modal ya untuk dikembangkan begitu ya. Tetapi yang satu talenta, ya, yang 3 gambarnya diganti-ganti hari langsung diganti-gantikan yang ya 3. Nah, yang satu talenta yang di belakang itu, ya, wah ini cuma 1, ya. Yang 5 pegang 5 banyak dia. Tapi pada saat selesai, tuan itu datang kembali, hamba itu datang yang 5, tambah lagi 5, sehingga jadi double. Ya. Yang 2 tambah lagi 2, double. Tetapi yang satu, firman Tuhan katakan, dia tidak mengerjakan, dia merasakan aku itu tidak bisa apa-apa, saya tidak ada apa-apanya. Sudahlah, tidak ada gunanya saya. Sudah menggali lubang, menyimpan di tanah, sudah seperti itu. Saudara, jangan seperti hamba yang memiliki 1 talenta, saudara. Ya, hamba yang memiliki 1 talenta ini akhirnya dikatakan hamba yang tidak berguna dan dicampakkan di dalam kegelapan, sehingga di sana ada kertak gigi dan ratap tangis. Dalam hidup ini nanti ada waktu hitungannya, ya.
Waktu kita kapan itu? Waktu yang sudah sisa dan kita habis waktunya, ya sudah. Nah, saat itulah kita bertemu dengan Tuhan. Batas waktu itu bisa dikatakan waktu kita manusia ada batasnya, usia manusia. Tapi juga zaman kita ini ada waktunya, ada endingnya zaman, ya. Mungkin zamannya masih ada, tapi waktu kita sudah habis, ya, akhirnya pulang ke surga. Tapi kan masih ada zamannya ini, ya, masih ada yang harus dikerjakan. Tidak masalah, ya. Batas waktu apapun, tapi yang perlu kita tahu, biarlah kita boleh menggunakan sisa waktu yang ada itu dengan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah untuk kita melayani. Dosa yang satu orang yang memiliki satu talenta itu terletak pada apa yang tidak dilakukan. Jadi dosanya terletak pada apa yang harusnya dilakukan, dia tidak lakukan. Bukankah di dalam firman Tuhan disebutkan Yakobus 4 ayat 17, coba dibaca. Kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kita baca bersama. Dan ini perlu dihafal, mungkin ya, perlu direnungkan, kita mengerti dan kita ingat, oh kita hafal, ya. Kita baca bersama, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayo diingat, apakah kita dianggap bukanlah berdosa aku, berdosa hambaku ini. Kita masih diberi waktu, kita masih diberikan kesempatan. Kita renungkan, ya Tuhan, banyak waktu yang aku sia-siakan, aku tidak mau lakukan. Ampuni Tuhan, beri kemurahan-Mu, waktu yang masih ada akan gunakan apa yang seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Saudara bisa katakan itu, dan Tuhan mau menerima kita. Saudara, saya teringat akan Paulus, ya. Paulus itu hidup di zamannya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kan? Ya. Jadi Paulus tidak berjumpa dengan Yesus secara muka dengan muka, tidak. Karena setelah Yesus naik ke surga, Paulus ini yang juga orang Farisi yang mengerti agama, dia sedang menjalankan misinya untuk mau membinasakan umat Tuhan, ya, orang yang percaya kepada Yesus itu. Tapi oleh kasih karunia, dia ditemui oleh Yesus sendiri dalam perjalanannya. Pada saat dia mau berbuat jahat, Tuhan tangkap dia. Tahu di dalam Kisah Rasul itu, ya, saudara baca di sini. Nah, setelah dia boleh mengenal kepada Yesus, apa yang kau lakukan? Disebutkan dalam Kisah Rasul, ya, di sana. Siapa engkau? Saulus, apa yang kau lakukan? Siapa kau? Akulah Yesus yang kau aniaya, ya. Yesus yang memilih. Firman
firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, termasuk Paulus ini. Nah, Paulus ini dia mengucap syukur atas karunia Allah, atas kemurahan Allah, atas pilihan Allah. Paulus ini mengucap syukur, saudara. Kita akan baca sebagai ayat-ayat yang terakhir, ya. Cepat ya saudara, tapi kita biar mengerti. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 15. Perikopnya berkata, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ayat 12 kita baca bersama. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Amin. Ya, Paulus mengatakan ucapan syukur atas kasih karunia, atas pilihan Allah, dan dia tidak diam, ya. Atas keselamatan yang dia terima, dia tidak diam, dan dia melayani luar biasa. Rasul yang paling luar biasa pergi ke Eropa, ya, pergi memberitakan Injil di mana-mana, karena penyertaan Tuhan, karena keselamatan yang sudah dia terima. Itulah sebabnya saudara, apa yang akan kita balaskan, apa yang kita mengerti kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita, apa yang saudara mengerti kehendak Tuhan apa sih dalam kehidupan ini. Dan apakah kita menganggap kepercayaan yang Tuhan berikan ini adalah waktu yang masih ada untuk kita bisa terjaga? Jawabannya tergantung dari saudara masing-masing, ya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kadang-kadang saya merasakan kenapa ya suami itu sudah dipanggil Tuhan, ya, sudah menjadi. Tapi saya selalu percaya firman Tuhan itu jawabannya, karena pekerjaannya sudah selesai dan saya belum selesai. Saya katakan, Tuhan, mari Tuhan tolong. Sampai waktu kapan? Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu, aku mau dengan waktu yang ada, waktu yang sisa ini, aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Termasuk kehendak Tuhan, karena saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga
menjadi berkat untuk kita semuanya. Untuk kita tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupku dalam hidup yang Tuhan berikan. Amin. Ya, kiranya Tuhan berkati kita semuanya.